Halo trader and investor, welcome back again di Bitcoin Update. So guys, kita bakal update dulu untuk pergerakan Bitcoin setelah sepekan yang lalu ya. Jadi kita ngelihat pergerakan semingguan kemarin itu sebenarnya nggak terlalu volatile dan mungkin kita bisa bilang bahwa market sell in May and go away harusnya akan segera berakhir. Jadi banyak orang percaya bahwa sell in May and go away itu benar-benar works ya, at least untuk di Bitcoin juga. Dan sejauh ini memang kalau kita lihat pergerakan selama dari awal Mei sampai dengan sekarang itu cenderung penurunan dan sedang testing terhadap key level of SMA 200 pada time frame weekly. Jadi ini udah sempat kita bedah pada pergerakan atau pada weekly update video yang minggu lalu, dan saat ini kalau kita lihat progresnya itu ya bisa dibilang sepanjang minggu ini tuh jadinya kayak sideways ya. 4 jam lagi tuh menjelang closing, dan kalau sideways di sini tuh sebenarnya kan bisa dibilang juga sebagai sebuah bentuk konfirmasi at least kita masih ada orang yang mempertahankan untuk Bitcoin bertahan di atas level 26.240 dolar. At least ini based on simple moving average time frame 200. Nah, minggu depan teman-teman sekalian akan ada beberapa news event ya yang mungkin bisa menjadi salah satu faktor penggerak dari market. Kalau misalkan dari hari Selasa itu ada beberapa data PMI, jadi dari manufacturing PMI, services PMI, dan ya ini building permit kayaknya nggak terlalu penting sih. Tapi yang utama tuh service PMI dan PMI ini. Ini bakal memberikan volatilitas untuk market terutama dari value dolar. Nah, itu bisa jadi mempengaruhi stock market dan juga untuk Bitcoin. Kemudian di hari Kamis kalau nggak salah ya, wait a minute. Ya, Rabu. Oke, so we have Rabu itu kita punya CPI dari UK. Meanwhile, Janet Yellen itu akan speak sekitar jam 9 malam. Ini berarti kalau kita ngelihat Yellen speak, ya udah pasti hubungannya nanti dengan debt ceiling. Itu bakal jadi clue. Dan setahu saya minggu ini juga tuh sebenarnya ada FOMC meeting minutes. Ini dia teman-teman ya, di hari Kamis jam 1 pagi. Ini kayaknya sifatnya report ini. Jadi merangkum ya dari hasil pertemuan bulan lalu atau lebih tepatnya awal bulan ini di bulan Mei, dan ini bisa menjadi clue juga terkait dengan kebijakan yang mungkin The Fed akan ambil untuk di bulan Juni. Dan sejauh ini publik masih percaya bahwa The Fed tidak akan naikkan suku bunga. Nah, yang menjadi concern di tanggal yang sama, kita akan ada rilis gross domestic product, which is ini adalah berhubungan dengan bagaimana kita mengukur kondisi perekonomian di Amerika Serikat. Dan kelihatannya ya dengan angka yang turun menjadi 1,1% ini, karena teman-teman harus tahu GDP itu salah satu komposisinya adalah US spending ya. Jadi bagaimana government spending itu bisa mempengaruhi dari angka GDP-nya, dan kelihatannya dengan permasalahan US GDP yang dihadapi, ya kelihatannya GDP pada kuartal pertama, dan ini sifatnya baru preliminary ya. Jadi kayak rilis yang pertama kali kalau nggak salah. Coba kita cek dulu ya teman-teman untuk memastikan. Intinya kalau misalkan rilis data GDP itu terdiri dari 3 kali data rilis. Harusnya sih April kemarin itu adalah yang preliminary, kemudian yang kali ini harusnya yang advance ya. Advance itu jadi semacam revisi kedua. Oh ya benar ya teman-teman sekalian ya. Yang pertama itu di tanggal 27 April. Ini rilis untuk yang preliminary untuk kuartal 1. Dan angkanya dari previousnya 2,6% itu turun jadi 1,1%. Nah, menariknya teman-teman sekalian, di bulan Mei ini kelihatannya kita akan menghadapi yang namanya koreksi ya, atau ya sebagian besar orang bilang bahkan ya, termasuk anggota The Fed sendiri mengatakan bahwa kita nggak bisa percaya dengan data. Data tuh bisa salah kalau kata si anggota The Fed. Makanya ini lucu ya. Jadi mereka saling menunjukkan kepada publik bahwa sebenarnya tuh mereka tuh nggak kompak gitu ya. Dan kalau kita lihat ya, terlepas dari apakah ini akan direvisi jadi 2,6% atau tidak, tetap ya teman-teman sekalian, kalaupun forecastnya 1,1%, ini kan adalah angka advance. Jadi memang sedikit revisi aja dari preliminary atau rilis data yang pertama. Nah, kalau angkanya memang cenderung turun, ini berarti menunjukkan US itu memang sedang rawan-rawannya memasuki fase resesi ekonomi. Dan kalau memang itu yang terjadi, maka sebenarnya impact terhadap market ya, terutama stock market itu harusnya cenderung negatif. Dan sementara Bitcoin itu
sebenarnya kan kita belum tahu ya teman-teman, apakah dia punya kebebasan untuk memilih terkait dengan direction yang mereka akan ambil gitu. Apakah ngikutin risk on asset seperti di US stock atau Bitcoin dan kawan-kawan itu dianggap sebagai safe haven. Ini masih menjadi pertanyaan kita semua saat ini. But so far, time frame weekly ini menjadi sebuah skenario yang menurut saya cukup menarik karena di penutupan candle minggu ini menunjukkan bahwa sangat besar indecision yang diciptakan oleh market ya. Jadi market tuh belum bisa decide whether mereka mau buy atau mereka mau sell gitu. Nah, kalau misalkan secara time frame daily, sedikit perspektif mungkin bisa berbeda teman-teman sekalian. Saya udah pernah sampaikan di video sebelumnya ya. Kita udah sempat bahas soal bagaimana Bitcoin so far setelah dia mengalami kenaikan. Retrace itu 50-60% dan kemudian dia mantul. Terjadi kemudian pada tanggal sekitaran Januari, kita lihat retrace-nya di bulan Maret awal itu sama ya, sekitar 50%, dan kita ngelihat dia mantul lagi. Nah, saat ini kita belum mendekati level tersebut, masih ada jarak atau masih ada gap antara pergerakan harga saat ini dengan di batas bawahnya di 25.000 sampai 24.900 dan itu sekitaran 7,3%. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari bagaimana pergerakan di time frame daily, sebenarnya bisa diasumsikan bahwa ada potensi tentunya kita sudah break dari symmetrical triangle pattern dan rejection dari exponential moving average 8 beberapa hari yang lalu, itu bisa menjadi konfirmasi bahwa tren itu masih kuat untuk cenderung penurunan, dan ini artinya probabilitas untuk kita testing ke level seperti 25.000 atau 24.900 itu masih cukup tinggi. Meanwhile, kalau misalnya kita cek dari yang ya ini sebenarnya dari yang tadi ya data Fibonacci juga sama, ada potensi harga bisa ketarik lah, bisa ke drag dan untuk mungkin merecover area tersebut dan testing terhadap level major supportnya atau major resistance-nya. Sementara satu perspektif lainnya adalah kita ngelihat di sini ada probabilitas juga terbentuk semacam falling wedge. Pertimbangannya adalah bagaimana si Bitcoin penurunannya itu sebenarnya cenderung korektif ya, cenderung slow dibandingkan dengan nanjaknya. Jadi saya pikir siapapun harusnya mengerti bahwa secara keseluruhan proses ini bisa dikatakan sebagai secondary trendnya untuk dia bersiap lagi menuju ke higher high yang berikutnya. Dan prosesnya saat ini mungkin bisa jadi membentuk semacam falling wedge, atau let's say dia nggak membentuk semacam falling wedge, let's say dia cuman kalau kita lihat ya di sini teman-teman sekalian, ini ada potensi loh terjadi konsolidasi ya, konsolidasi yang kalau misalnya kalian perhatikan di time frame hourly ini cenderung ke arah penurunan sebetulnya ya. Karena apa demikian? Karena sebenarnya di sini pun kita tahu ada area support yang cukup penting dan itu sudah berhasil di break ya so far untuk si Bitcoin-nya. Dan bagaimana rejection, sekali lagi seperti yang saya sampaikan pada time frame daily di EMA 8 kemudian EMA 21 mungkin mendekati ya, di sini ada bearish engulfing ya, bearish engulfing. Kemudian rebound selama 2 hari berturut-turut dan di hari Minggu ini kita ngelihat lagi-lagi ada rejection terjadi setelah testing ke exponential moving average 8. Jadi area maksud saya konsolidasi yang terjadi saat ini bisa memberikan volatilitas yang lumayan signifikan pada pergerakan Bitcoin nantinya after dia berhasil break dan terutama sih bisa close candle ya di bawah level atau di bawah area resistance dan support yang terbentuk di sana. Jadi teman-teman, hari ini saya sempat berikan update juga ke teman-teman di advance ya. Kita lihat di sekitaran jam 3:15:26 ini saya sempat inform ke teman-teman di advance, kita ngelihat memang sih Bitcoin kemarin ini mengalami konsolidasi. Kita tahu konsolidasi itu terjadi di bawah Fibonacci 50%. But then Bitcoin itu breakout, naik lumayan signifikan dan testing ke level-level yang bisa dikatakan cukup penting ya. Di sini kalau kalian perhatikan itu ada area support dan berpotensi menjadi resistance. Sementara kalau misalkan lihat dari perspektif yang lain, kalian juga bisa lihat betapa sellers itu masuk dengan agresif setelah testing di level $27.400. Nah, belum sampai sana, baru sampai $27.250, which means kita sudah memasuki area zona supply-nya, itu rejection langsung terjadi. Dan setelah tadi kita sempat mention soal potensi terbentuk rising wedge, rupanya Bitcoin mengkonfirmasi penurunannya. Ya, jadi so far kita ngelihat dia sudah break terhadap rising wedge pattern. Nah, di sisi lain kita masih berada di area konsolidasi yang sebelumnya. Jadi ini jatuhnya kalau teman-teman hilangkan pergerakan di sini, hilangkan pergerakan testing di area supply ini seperti kita masih sideways aja ya di dalam range yang sama.
Nah, cuma permasalahannya biasa kalau di weekend itu rawan manipulasi. Kondisi seperti ini bisa dibilang juga sebagai testing area likuiditas ya, dimana kalau misalkan harga nanjak, kira-kira banyak nggak nih orang-orang yang FOMO yang panas dan berencana untuk langsung buy long position ya pada Bitcoin. Kalau misalnya mereka mungkin long dengan pertimbangan rising wedge itu nggak ada masalah, mungkin bisa dibilang longnya lebih di bawah dan risknya lebih kecil. Tapi kalau misalnya posisi sudah break atau sudah di pucuk seperti ini, mereka mulai pada masuk, terutama buat mereka yang breakout trader ya, setelah dia pullback, wah ini pullback nih ya, pada proses pullback ini mereka sabar menunggu sampai the next close candle. Begitu next close candle dia breakout, waduh ini it's time for buy ya. Jadi di sini yang sebenarnya menjadi trap banyak orang juga, dan pada akhirnya di sini yang membuat membuat para sellers itu bisa kembali masuk ke market karena mereka punya pertimbangan dari sisi likuiditasnya sudah mulai tersedia. Nah, di sisi lain kita sempat nge-mention juga ya di time frame hourly-nya. Jadi saya ngelihat di sini ini adalah lowest pada sesi Asia ya untuk yang warna hijau Tosca. Kemudian hari ini harga tuh udah berhasil sempat break ya, and then retest nih terhadap exponential moving average 21. Begitu testing ke sana, harga tuh setelahnya mengalami rejection yang lumayan signifikan. Jadi kalau misalkan teman-teman di advance mungkin udah ada juga ya yang memanfaatkan dengan exponential moving average 21 itu. Nah, kalau saya sih sebenarnya sempat sampaikan idealnya biarkan break terhadap demand zone terlebih dahulu. Jadi kita memastikan bahwa sellers itu benar-benar sudah mendominasi pergerakan. Dan setelah dia break terhadap demand-nya, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada perfect scenario untuk dimanfaatkan, terutama untuk segi daily trade aja. Jadi kayak cuman masuk, habis itu langsung keluar. Jadi kalau misalnya kita gunakan Fibonacci retracement from the very top dari exponential moving average 21 ke bagian paling bawahnya, ya di mana nih? Kok nggak keluar ya? Oke, wait a minute. Oke, this one. Ya, ini kalau kita lihat ya teman-teman, dan kita keluarkan Fibo 1618. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah potensi penempatan stop loss-nya, which means di atas highest level pergerakan sebelumnya. Jadi ini memang make sense sebenarnya kalau mau dimanfaatkan untuk day trading. Jadi entry di sini dengan stop loss ya nggak harus pas banget di atas ya. Mungkin kita kasih di area highest level sebelumnya dengan proyeksi target ya mungkin mentok-mentok 1/1,5, atau ya mungkin di close candle sebelumnya ya ini kita bisa dapat 1/1, dan pada akhirnya teman-teman posisinya itu udah bisa di slide stop lossnya ke break even ya. Jadi untuk memastikan bahwa kalau harga berbalik terutama pada saat Senin pagi itu kita aman ya, kita nggak ada masalah gitu. Dan saat ini intinya di lower time frame seperti di 15 menit karena udah break terjadi. Nah, kita bisa asumsikan bahwa ada sellers yang sebelumnya masuk dan tekan harga tuh dari sini, dan tekanannya cukup signifikan ya so far karena berhasil menciptakan lower low dari pergerakan sebelumnya yang sudah tercipta higher high higher low sequence. Ya, setelah dia break, harga sekarang tersideways, which means ini bisa menjadi fase konsolidasi yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa seller sudah mendominasi pergerakan. Simpelnya teman-teman, selama area supply belum break, kemudian Anda juga punya tambahan layer daripada resistance ya, daripada support level sebelumnya, ya selama area atau level tersebut belum di break, berarti sebenarnya opportunity jangka pendek itu masih short. Ya, apalagi kalau close candle-nya kayak gini. Ini harusnya bisa jadi konfirmasi tambahan lagi untuk kita bahwa EMA 8 itu benar-benar memberikan reaction-nya. Alright, so far itu dia teman-teman update saya seputar Bitcoin. Ada beberapa fundamental update news yang perlu teman-teman antisipasi untuk minggu depan, dan yang lebih penting lagi juga bagaimana Bitcoin menunjukkan secara struktur pada time frame yang lebih kecil sebetulnya masih cenderung untuk sell short. Jadi ya, menjelang sesi Asia Open di hari Senin, waspada teman-teman karena biasanya market volatility-nya tuh sangatlah signifikan, dan itu cukup berbahaya untuk orang-orang yang mungkin pengennya spekulasi ya, apalagi open posisi sebelum tidur dan bangun-bangun berharap udah kena take profit. Nah, itu bakal resiko banget. Oke, so I guess that's it everybody. Nanti perhatikan di beberapa fundamental news update. Mungkin di minggu-minggu ini saya juga ada rencana untuk ngadain live streaming sama teman-teman di YouTube channel. So I'll see you guys again in the next update. Thank you so much guys for watching, and cheers. Goodbye.